kemudian menggunakan fitur chat yang ada di aplikasi Zoom. Jadi ketika memang sesi tanya jawab sudah dibuka, silakan untuk kemudian menyampaikan pertanyaannya. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan ya, tidak sesi curhat. Tapi nggak tahu nih panitia, sesi curhat boleh tidak ya, kalau begitu. Tapi yang jelas kita utamakan terlebih dahulu yang mau bertanya. Lalu kemudian saya kembali mengingatkan untuk para hadirin sekalian ya, walaupun kajian ini adalah kajian online, mohon untuk kemudian tetap memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu. Ya, diawali dengan diniatkan ya, lalu kemudian ambil air wudhu, lalu kemudian tidak membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam untuk apa, Ustaz? Ya, seperti itu. Jadi walaupun memang ketika kita kajian online, tetap adab-adab dalam majelis ilmu senantiasa untuk kemudian diperhatikan. Baik, jamaah sekalian ya, alhamdulillah sudah hadir Ustaz Tuna ya, guru kita di tengah-tengah kita maksudnya ya, Kiai Haji Ahmad Tajuddin. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Tayyib. Ya, sudah siap untuk kemudian menyampaikan materi? Insyaallah sudah siap insyaallah. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian ya, tidak perlu panjang kali lebar. Kita langsung saja mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Kiai Haji, tafadhol maskuro. Ya, baik. Terima kasih Kang Willianto Ramadan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, para peserta kajian i'tikaf online. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita memasuki malam yang ke-27. Tentu malam ini adalah malam yang tidak akan mengulang kembali. Malam yang tidak akan kita dapatkan selama-lamanya. Dan waktu, momen yang saat ini kita sedang jalani tentu tidak akan datang dua kali. Itulah yang disebut dengan kesempatan. Maka kata Imam Ali As-Sabuni ketika menjelaskan wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan qasam di sana? Menggunakan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu. Beliau menjelaskan yang namanya waktu itu min ajaib, sesuatu yang bersifat unpredictable, sesuatu yang bersifat rahasia, sesuatu yang bukan di bawah kendali manusia. Hari ini manusia hanya bisa bagaimana memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan. Peluang-peluang itu terus Allah kasih, Allah datangkan. Ketika malam berganti siang, waktu terus berganti, azan, panggilan-panggilan itu dikumandangkan. Maka pertanyaannya adalah jika peluang itu sudah membentang, maukah kita memanfaatkan peluang itu? Maka definisi hidup itu sesungguhnya adalah hakikat kumpulan peluang-peluang dan kesempatan. Maka jika seandainya dengan peluang dan kesempatan itu akan membawa selamat, yang tidak bisa diulang dua kali, tentu manusia akan berhitung, akan merasa rugi andai saja hidup ini dilewatkan begitu saja tanpa ada amal yang bisa kita jadikan sebagai tabungan nanti. Rugi Bapak Ibu sekalian, andai saja hidup yang sekali, dan dengan hidup ini peluang kita untuk tobat, meminta ampunan kepada Allah, tapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Maka jadikan seakan-akan malam ini adalah malam yang terakhir bagi kita. Ya. Jadi malam yang memang di Ramadan yang tentunya Allahu alam apakah tahun depan Ramadan kita masih mengalami atau tidak. Tidak ada yang tahu. Jangankan tahun depan, besok saja kita nggak tahu. Atau malam ini saja juga kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita niatkan, kita kuatkan azam kita, tekad kita, bahwa yuk sama-sama jangan sampai kita melewatkan peluang-peluang dan kesempatan itu berlalu begitu saja hanya dengan hawa nafsu, malas, letih, dan lain sebagainya. Marilah kita gapai, masa tidak kalah sama iklan-iklan yang hanya memberikan kepuasan duniawi, padahal iklan Allah yang disampaikan dalam ayat-ayatnya lebih-lebih dahsyat. Sampai-sampai Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam, nilai kebaikannya lebih dibandingkan dengan 1000 bulan. Masa manusia masih saja melewati atau melewatkan dengan amal-amal yang tidak ada manfaatnya. Maka yuk Bapak Ibu sekalian, kita niatkan malam ini sampai jam 10 nanti, paling tidak bagaimana waktu kita untuk berikan untuk Allah. 1 jam atau 1,5 jam ini kita manfaatkan waktu istimewa spesial untuk Allah. Dilanjutkan nanti kita misalnya dengan qiyamul lail, dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan mengingat Allah dan memohon ampunan. Itu semuanya berikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, terima kasih ini antusias para peserta. Mudah-mudahan ini semakin kesini semakin semangat ya. Nanti ya dalam kajian ini insya Allah kita akan mengulang kembali, membahas kembali kajian tentang pendidikan dan adab Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sudah siap? Saya akan lanjutkan kajiannya ya. Silahkan disiapkan pulpennya, disiapkan fokus atau juga konsentrasinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan, kita akan melihat bagaimana pendidikan yang langsung Allah dan Rasul-Nya diabadikan ya. Jadi bagaimana ketika Allah menyampaikan ayat, Allah mengajarkan kepada nabinya, kemudian nabi itu juga mengajarkan kepada para sahabat. Nah, bagaimana efeknya gitu. Sehingga nanti kita bisa menimbang, bisa menilai, dan bisa mengevaluasi sejauh mana ayat yang sama, Quran yang sama, ya, kemudian dampaknya ada masalah apa jika seandainya hasilnya kok beda. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di poin yang selanjutnya, di end ini, bagaimana potret sahabat Nabi ketika dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikatakan bahwa mereka, para sahabat, memiliki komitmen yang kuat.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu ketika dididik, disentuh hatinya oleh ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kemudian salah satu aplikasinya itu tumbuh dalam keimanannya apa? Memiliki komitmen. Ini penting ya, komitmen itu. Komitmen yang kuat untuk membangun kekuatan. Bapak Ibu sekalian, yang namanya kuat ini penting. Al-muslimu al-qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if. Jadi seorang mukmin atau muslim yang kuat itu masih lebih baik dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Maka inilah yang menjadi salah satu potret yang Allah abadikan ketika ada tuntutan dalam ayat menuntut seorang mukmin itu mesti punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan semua aspek, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lemah, saat ini bisa kita saksikan kaum muslimin lemah, ya. Kelemahan itu membuat musuh-musuhnya menjadi kuat. Padahal sebetulnya yang kuat itu bukan musuh, ya. Jadi yang lemah itu adalah iman kita. Nggak ada yang kuat musuh itu. Ketika kita bisa meyakinkan bagaimana iman kepada Allah, pasti akan menumbuhkan kekuatan. Sehingga kekuatan itu tentu ada pada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa para sahabat yang disentuh, dididik oleh Nabi itu memiliki komitmen dan membangun kekuatan? Ini, ya, mereka mengamalkan firman Allah surah Al-Anfal ayat yang ke-60 Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya. Wa'aidu, dan persiapkanlah oleh kalian lahum, ya, bagi menghadapi musuh mereka ini, hum itu. Mastata'tum, dengan segala daya upaya dan kekuatan. Min quwwah, ya, min quwwah, semua kekuatan mesti dikerahkan. Ribatul khail turhibuna, bagaimana kekuatan ribat, ya. Di sini adalah kuda-kuda perang yang digunakan untuk melawan, menakut-nakuti aduwallahi wa aduwakum. Jadi di sini ada disandingkan kalimat aduwallahi wa aduwakum. Jadi setiap kali ada musuh Allah, pasti musuh kalian. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mesti bangun dalam keyakinan kita, setiap kali Allah memusuhi, ini mesti dimusuhi juga oleh kaum muslimin, begitu. Jadi jangan sampai kita bisa saksikan saat ini, ya, Allah sudah mengatakan itu adalah musuh. Tapi kenapa umat Islam masih ada yang cipika-cipiki, masih ada yang, ya, menganggap misalnya itu kan tamu dan lain sebagainya. Padahal di sini aduwallahi wa aduwakum. Setiap kali Allah katakan dia adalah musuh Allah, maka kalian pun juga mesti menghukumi hukum yang sama terhadap musuh Allah. Wa akharina min dunihim, dan begitu juga yang lainnya selain kalian, selain mereka. La ta'lamunahumullah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Di sini siapkanlah untuk menghadapi mereka sesuatu kekuatan yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, agar dapat kamu gunakan untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, melalui ayat inilah maka para sahabat, ya, menyiapkan segala-galanya, menyiapkan senjata, menyiapkan fisiknya, menyiapkan, begitu ya. Jadi paling tidak kita mesti melihat kekuatan. Paling tidak kita juga mesti, ya, menopang, begitu ya, setiap kekuatan musuh itu dengan, ya, paling tidak ditimbang, begitu. Harus apple to apple. Jadi jangan sampai, ya, musuh sudah punya senjata yang canggih, kita tidak punya apa-apa. Nah, bagaimana dulu ketika Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan benteng Konstantinopel, begitu ya, punya satu meriam yang sangat istimewa itu, ya, bisa menembus itu tembakannya itu, ya, bisa menembus benteng yang berlapis-lapis itu, ya, tentu disiapkan. Bahkan juga bukan setahun 2 tahun, begitu ya, bisa memanggil yang ahli, kemudian juga menghitung-hitung pasukannya, menghitung-hitung kekuatannya, mengevaluasi kenapa pasukan sebelumnya gagal.
Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin menguasai IT, menguasai sains, menguasai teknologi, itu tidak lain dan tidak bukan ingin menunjukkan kekuatan kita. Ya, sayang hari ini ilmuwan-ilmuwan kalau misalnya tidak dimanfaatkan. Sayang sekali kaum muslimin punya potensi yang kuat, tapi tetap saja ada di bawah ketiak-ketiak orang kafir begitu. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika kita tidak punya kekuatan. Nah, maka ayat inilah yang membuat sahabat itu bangkit. Ayat inilah yang membuat para sahabat itu dia tidak takut dengan musuhnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka ayat ini menjadi salah satu pendidikan yang membangkitkan semangat heroisme, semangat kekuatan ya kaum muslimin yang saat itu adalah dia melawan musuhnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, baik selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, di ayat selanjutnya atau kita lihat bagaimana para sahabat mengamalkan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, selain ayat di atas, para sahabat juga mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan atau daripada mukmin yang lemah, begitu ya. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian sabda Nabi mengatakan, memanahlah hai Bani Israel. Nah ini ya, memanah ini penting. Karena sesungguhnya bapak kalian dahulu adalah seorang pemanah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka rimayah ini menjadi hal yang mesti dikenalkan kepada kita, kepada anak-anak kita. Sebab ini adalah amal-amal sunnah begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekalipun misalnya hari ini sudah canggih teknologi, tetapi memanah ini ya tetap mesti dilanjutkan, dibiasakan dan dilestarikan. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian yang belum punya panah gitu ya untuk menghubungi begitu ya para ya pecinta panah dan juga minimal kita punya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, aplikasi selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermain gulat ini ya. Dulu Rasul sempat gulat dengan sahabatnya namanya Rukanah. Siapa namanya? Rukanah. Ini kayak orang Sunda ya. Rukanah. Dan Rukanah termasuk salah seorang yang paling kuat. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Rukanah ini sudah terlatih gitu. Dan tidak terkalahkan. Dan Nabi juga pernah mengikuti pacuan kuda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa ketika Allah mengatakan wa'iddu, persiapkanlah, maka Rasul dan para sahabat pun juga menyiapkan, menerpa fisiknya, ya, keahliannya memanah, berkuda dan gulat, ya, sebagai persiapan, ya. Nah, ini hadis Abu Daud ya, 4060 dan dalam Aunul Ma'bud syarahnya dalam kitab Al-Libas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, belajarlah memanah. Karena memanah adalah permainan terbaik untuk kalian." Insyaallah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah berpindah-pindah di antara dua sasaran saat usianya sudah lanjut. Lalu dia ditanya, "Anda melakukan hal ini sementara Anda sudah tua, apakah tidak berat bagi Anda?" Dia menjawab, "Sekiranya aku tidak mendengar sesuatu ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak akan melakukannya." Ya, jadi di sini berpindah-pindah itu maksudnya tadi begitu ya, kelihatannya dia menerpa fisiknya, dia juga ya menyiapkan kekuatan badannya begitu. Padahal dia sudah tua begitu. Nah, ketika ditanya kenapa Anda masih saja melakukan itu, nah itu tadi, andai saja dia tidak mendengar ada sabda Nabi, maka dia tidak mau melakukan itu. Nah, lalu dia ditanya, apa itu? Dia jawab, nah ini jawabannya. Barang siapa yang mengetahui ilmu memanah, kemudian meninggalkannya, ia bukan golongan kami. Jadi pindah-pindah tadi maksudnya dia ya mengambil mungkin busur panah, kemudian tempat melakukan panah lagi ke tempatnya begitu ya maksudnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini diabadikan oleh ya sahabat Nabi atau juga oleh Mudawwin dalam hadis riwayat Muslim
ya 1396 bab Al-Imarah nomor 1919. Baik, para sahabat selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi kunci sukses kenapa sahabat itu disebut sebagai as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Kelompok-kelompok yang memang as-sabiqunal awwalun. Ya, kelompok yang istimewa, kelompok yang diabadikan, dan setiap kejadian-kejadian itu langsung direspon oleh wahyu. Maka ketika Allah menuliskan dan sampai saat ini dibaca oleh kita, maka ayat-ayat yang menjadi respon atau potret bagaimana kehidupan yang pertama yang istimewa itu menjadi timbangan bagi kita sekaligus untuk menilai kualitas pendidikan kita saat ini. Ya, inilah alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad, ya. Kita disuguhi, kita dihadapkan dengan satu panduan yang sama. Panduan yang itu digunakan juga oleh Nabi Muhammad dalam mendidik sahabatnya. Dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in sampai terus kepada generasi-generasi awal kita. Ya, maka sehingga sekalipun kita sudah jauh, ditinggalkan oleh Nabi, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan tabi'in, generasi kita sudah tahun 1441 Hijriah, 14 abad lamanya, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita masih membaca panduan yang asli, panduan yang sama. Sehingga dengan panduan itulah menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita, dan sekaligus menjadi mizan. Apa itu mizan? Menimbang sikap, tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Maka jika panduan yang sama, tapi ya ada yang beda dengan hasilnya, berarti ada yang salah, begitu. Ada yang belum ideal, ada yang belum maksimal. Maka mengkaji malam inilah kita ingin memaksimalkan upaya-upaya tadi, yang ini adalah panduan bagi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bagaimana sahabat itu mereka selalu meminta nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok bagaimana Bapak Ibu sekalian, salah satu petunjuk yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bahwa mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan firman Allah. Nah, ini jadi bentuk meminta pertolongannya itu diabadikan nih oleh Allah dalam ayatnya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Dan tiadalah pertolongan, maksudnya di sini kemenangan itu melainkan berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allahu a'lam bishawab. Al-Anfal ayat 10. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kalimat walitatma'inna bihi qulubukum. Ya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan tidaklah Allah menjadikan kemenangan melainkan itu adalah busyra, sebagai kabar gembira, sebagai bisyarah. Untuk apa? Walitatma'inna bihi qulubukum. Sebagai bentuk ketenangan, hadiah yang akan menenangkan jiwa, hati-hati kaum mukminin. Sehingga Allah menegaskan dalam ayatnya, wa man nasru illa, dan tidak ada pertolongan itu kecuali semua datang dari Allah. Nah, kalau dibacakan ayat ini, sahabat itu semakin kuat Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi semakin kuat, semakin optimis, semakin semangat gitu ya. Kenapa? Ada ungkapan wa man nasru illa min indillah. Jadi kalau kemenangan itu kuncinya ada di tangan Allah, ya tinggal bagaimana kita melayakkan, ya, melayakkan, menjemput untuk bagaimana kemenangan itu Allah sampaikan begitu. Nah, bukan malah sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan malah loyo, bukan malah tidak semangat, bukan malah ya nggak apa-apalah kita nggak kebagian juga, bukan begitu.
Tetapi orang yang punya iman, yang dia ketika disentuh dibacakan ayat-ayat model seperti ini, dia mulai bangkit ya. Bangkit semangatnya sebab Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah. Ini menunjukkan kalimatnya kalau ada illa berarti tidak ada yang lain kecuali hanya Allah saja. Ya, sampai-sampai Allah katakan di penghujung ayat innallaha, ini pakai taukid innallaha, sesungguhnya saknya-nyana gitu ya. Kalau Sundanya begitu, innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha gagah. Ya, aziz, perkasa gitu ya. Kuat, hakimun dan maha bijaksana. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, coba kita tengok bagaimana aplikasi ketika Allah ya menyampaikan ayat ini dalam aspek tataran lapangan para sahabat dalam mengaplikasikannya. Ibnu Abdul Hakim menceritakan bahwa Zaid bin Aslam pernah berkata, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa bahwa proses penaklukan Mesir terlalu lama. Jadi sekali lagi saya baca, tatkala Umar bin Khattab merasa bahwa proses penaklukan Mesir dianggap terlalu lama. Kemudian dia menulis surah kepada Amr bin As, ya, yang saat itu sebagai gubernur Mesir. Ya, sebagai berikut suratnya ini. Amma ba'du, aku benar-benar heran melihat kelambatan kalian. Kata siapa? Kata khalifah ini ya. Saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah dan Amr bin As sebagai gubernur Mesir pada waktu itu. Maka isi suratnya, amma ba'du, aku benar-benar merasa heran melihat kelambatan kalian dalam menaklukkan Mesir. Kalian telah berperang gitu ya, sejak beberapa tahun silam. Nah ini ya, sekali lagi ini Amr bin As sebagai panglima ya yang diamanahi saat itu. Kalian telah berperang sejak beberapa tahun silam. Hal itu tidak lain disebabkan karena kecintaan kalian kepada harta dunia. Masya Allah ya. Jadi langsung seorang khalifah itu bisa merasakan apa yang menyebabkan lambat ini gitu. Ya, kalau kita saat ini mesti bisa mendetek juga Bapak Ibu sekalian, kenapa ini ada yang lambat dengan pendidikan anak-anak kita begitu. Apa yang salah begitu. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi. Nah, dulu kata Sayyidina Umar bin Khattab, hal itu tidak lain disebabkan karena kecintaan kalian kepada harta dunia yang kalian ambil seperti yang disukai musuh kalian. Nah, ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini akan saya bawakan kecintaan kepada harta dunia disukai oleh musuh kalian. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kecintaan kalian pada harta dunia yang kalian ambil seperti yang disukai kepada musuh kalian, disukai oleh musuh. Jadi kalau begitu tidak beda gitu. Musuh suka cinta dengan harta dunia, kalau kita pun juga sama, berarti sama-sama dengan musuh kalau begitu. Nah ini yang menyebabkan kelambanan kemenangan itu. Ini yang menyebabkan Nasrullah itu terhalang gitu saat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kaum kecuali dengan melihat kesungguhan niat mereka. Kemudian aku telah mengirimkan 4 orang padamu, kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Dan aku beritahukan kepadamu, ini kepada Amr bin As, bahwa 1 orang dari mereka setara dengan 1000 orang sepanjang pengetahuanku. Nah ini ya. Kecuali orang lain yang berbeda dengan orang-orang selain mereka itu. Maka apabila suratku datang kepadamu, kata Umar bin Khattab, nah ini perintahnya, berkhutbahlah di hadapan orang banyak. 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, ajaklah mereka untuk memerangi musuh mereka. Dan yang ketiga, doronglah mereka untuk sabar dan menata niat. Nah ini ya, sabar dan menata niat. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak sabar dan tidak ya, niatnya sudah salah. Selanjutnya, tempatkanlah orang itu yang 4 tadi, ya, yang diutus langsung di depan. Dan perintahkanlah agar orang-orang yang ada di belakang mereka itu bergerak dengan 1 komando.
Jadi jangan sampai banyak komando. Kemudian kata Umar bin Khattab, lakukanlah hal itu pada tengah hari Jumat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini perintahnya, lakukanlah hal itu pada tengah hari Jumat. Tuh. Karena pada saat itulah rahmat Allah turun ke bumi dan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah semua orang meneriakkan nama Allah, 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 begitu ya. Dan hendaklah mereka pasukan semua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh mereka. Kemudian setelah menerima surat itu, Amr bin As radhiyallahu an langsung mengumpulkan orang-orangnya dan membacakan surat itu di hadapan mereka. Kemudian dia memanggil keempat orang tadi yang diutus dan menempatkan mereka di bagian depan. Lalu dia menyuruh semua orang bersuci dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian mereka semua memanjatkan doa kepada Allah dan meminta pertolongan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, kemuliaan para sahabat. Jadi antara pemimpin dan yang dipimpinnya semua ikhlas. Ya, semua suci, bersih gitu. Tidak ada hal-hal yang memang menghambat begitu. Apalagi ini Khalifah Umar bin Khattab bisa merasakan langsung ketika ada kejanggalan, kelambatan, ketika ada sesuatu yang menghalangi kemenangan itu bisa dirasakan. Maka langsung dikembalikan kepada kunci-kunci kemenangan itu. Ya, di antaranya apa? Di antaranya doa, kemudian tinggalkan maksiat, kemudian komando. Ini penting ya. Jadi kalau tidak satu komando bagaimana bisa meraih kemenangan? Kemudian juga waktunya disampaikan Jumat gitu ya. Ini Jumat itu waktu yang istimewa. Lakukanlah hal itu pada tengah hari Jumat. Sebab pada waktu itulah rahmat Allah turun ke bumi dan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Bapak Ibu, kapan kita punya pemimpin yang seperti ini ya? Pemimpin yang bisa mengajak manusia taat ya ketika di tengah pandemi seperti ini ya, mungkin dipimpin ya supaya semuanya. Sebab pemimpin yang soleh itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Lantas kalau pemimpinnya tidak soleh, Masya Allah ya. Malah dengan tindakan-tindakan yang lainnya begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang patut kita evaluasi begitu ya. Jadi rakyat itu menjadi nikmat gitu kalau sudah punya pemimpin yang seperti Umar bin Khattab gitu ya. Itu. Jadi yang memang betul-betul kenal kepada Allah, tahu kelemahan-kelemahan ketika Nasrullah ini terhijab gitu, terhalang. Maka beliau langsung menyampaikan kepada Panglima Amr bin As saat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Thariq bin Syihab, ini sahabat Nabi, menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi bersama rombongan. Termasuk di sana ada Abu Ubaidah radhiyallahu an. Kemana? Menuju Syam. Lalu mereka singgah di sebuah telaga. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di atas untanya. Kemudian Umar turun dari untanya dan melepas sepatu botnya. Ya, Umar meletakkan kedua sepatunya itu di atas pundaknya. Masya Allah ya. Kemudian sepatu botnya itu diletakkan, dilepas dan diletakkan di atas pundaknya begitu. Dan menuntun untanya masuk ke dalam telaga. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin. Ya, mungkin kaget ya atau tidak biasa. Engkau melakukan ini? Beliau menanyakan begitu. Maksudnya apa? Melepas sepatu botmu dan meletakkannya di atas pundakmu. Lalu engkau menuntun untamu dan membawanya ke dalam telaga. Aku tidak suka bila penduduk negeri ini melihatmu. Kata siapa? Kata Abu Ubaidah. Apa jawaban Umar bin Khattab ya? Ya mungkin bahasa kita, masa khalifah begitu? Masa pemimpin jalan kaki nenteng-nenteng ya tas sepatu botnya begitu kan? Ya idealnya pemimpin kan ya gitu, ada pengawal bajunya dan lain sebagainya. Apa jawaban Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu?
Umar bin Khattab berkata, oh andai kata bukan kamu yang menyampaikan tadi wahai Abu Ubaidah, yang mengatakan hal itu, aku pasti menjadikannya sebagai pelajaran bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kita adalah kaum yang paling hina, kata siapa? Umar bin Khattab. Ketika masa jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. A'azzani Allahu bil Islam. Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi manakala kita mencari kemuliaan dengan jalan lain dari Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi seorang pemimpin, hal-hal yang mungkin dianggap nggak penting ya nggak ada masalah begitu. Ya, jadi kemuliaan itu bukan pada apa? Bukan pada tindakan yang ya mungkin dianggap hari ini dianggap ya kurang begitu pantas, tetapi pantas dan tidak pantas bukan di situnya. Ya. Buat apa misalnya baju dinas segitu mahal, pengawalnya mahal, ya, tapi kebijakannya tidak. Lagi-lagi menggunakan kebijakan yang baik. Maka inilah penting pelajarannya. Ya, sekali lagi patut kita ambil ya tentang bagaimana sosok seorang Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu mungkin gitu ya di pandangan Abu Ubaidah merasa janggal sebab beliau ini adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin seorang khalifah ya satu-satunya ya yang menguasai, yang punya kebijakan, punya kewenangan ya atas kaum muslimin seluruh dunia pada waktu itu. Namun lagi-lagi beliau ya tidak ingin ya yang menjadi pandangan tadi itu menjadi hal yang tidak baik. Sebab biasanya kalau ada pandangan itu adalah pandangan kebiasaan orang jahiliyah. Jadi beliau cukup mengatakan bahwa dengan Islamlah dia menjadi mulia. Nah ini ya kata kuncinya tadi ya, kata kuncinya bahwa dahulu kita, nah ini Bapak Ibu sekalian, dahulu kita adalah kaum yang paling hina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, ya. Jadi manakala kita mencari kemuliaan dengan jalan lain, Islam pasti Allah akan menghinakan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini penting sekali untuk dipahami oleh kita. Nah, jadi siapapun hari ini kalau ingin mulia ya kembali kepada Islam. Ya. Hati-hati, kadang kita suka bangga kalau anak kita belajar ilmu-ilmu yang itu sifatnya duniawi ya. Tapi dalam waktu yang sama bukan tidak boleh dia meninggalkan konsep Islam, dia meninggalkan Quran dan hadis Ibu sekalian ya. Ini adalah hal yang tidak baik begitu. Jadi kita mesti yakin ya, jangan sampai kita sekali lagi tidak pede, tidak yakin, tidak percaya dengan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya ulang, dahulu kita adalah kaum yang paling hina. Ketika jahiliyah, ketika tidak pakai wahyu, tidak pakai Al-Quran, pakai budaya, pakai tradisi, pakai kebiasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Jadi manakala kita mencari kemuliaan dengan jalan lain di luar Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, mau pilih mulia dengan Islam atau hina dengan yang lain. Ya, itu janji Allah. Baik ya, sedikit lagi ya Kang Willy. Ya, kemudian apa? Selanjutnya mereka para sahabat selalu yakin akan datangnya pertolongan Allah. Nah, ini penting. Keyakinan atas nasrullah ini penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga jangan sampai kita menjadi lemah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa lemah, merasa hina, padahal kalian itu adalah kelompok orang yang beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana keyakinan atas datangnya Nasrullah yang diyakini oleh para sahabat? Di sini ada sekilas gambaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Mengatakan, Rasulullah SAW senantiasa menyuntikkan elemen-elemen keyakinan. Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian. Ini, jadi Rasulullah senantiasa menyuntikkan elemen-elemen keyakinan dalam hati orang-orangnya. Dan mengisi hati mereka dengan harapan yang besar kemenangan Islam. Nah ini, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penting. Jadi ini harus senantiasa diingat-ingat, disampaikan. Maka Bapak Ibu, kalau kita sebagai pendidik, kalau kita sebagai guru, itu tidak boleh ya menjadikan anak didik kita pesimis.
Maka biasanya untuk membangkitkan semangat, membangkitkan optimisme, ya, sifat pejuang dalam kaum muslimin, maka bacakan kemuliaan-kemuliaan sahabat, dibacakan sirah-sirah nabawi, ya, dibacakan tentang kisahnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih. Itu harus sudah punya Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya kebanggaan anak-anak kita generasi saat ini itu bukan kepada pemain bola, mohon maaf ya, bukan kepada pemain-pemain ya gulat, pemain tinju, atau juga sinetron, drama-drama yang tidak mendidik ya, atau kepada ya film-film kayak Shinchan begitu ya, atau juga yang lainnya ya. Nah ini hal-hal yang masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini senantiasa Rasul dulu menyuntikkan elemen-elemen keyakinan di dalam hati orang-orangnya, sahabat maksudnya, dan mengisi hati mereka dengan harapan besar akan kemenangan Islam. Ya. Jadi ini optimisme yang dibangunnya itu ya Bapak Ibu sekalian. Penyebaran ajarannya, kemudian lenyapnya kekuasaan penguasa zalim atau penguasa lalim di timur dan di barat. Bayangkan Ibu sekalian, ketika Mekah itu satu kota yang kecil, kampung yang mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua imperium Romawi dan Persia yang saat itu sedang apa? Menjadi adidaya penguasa dunia. Lantas Rasul menyampaikan semangat ini di hadapan sahabat. Padahal kalau dalam bahasa kita, ya siapa begitu? Kita ini siapa dibandingkan dengan mereka? Tapi tidak begitu. Rasul tidak menjatuhkan semangatnya, Rasul tidak menjatuhkan mentalnya, tidak. Tapi justru Rasul menanamkan, bahkan di sini kalimatnya menyuntikkan elemen-elemen keyakinan dalam hati mereka. Gitu ya. Ini yang disebut dengan orang yang beriman itu sudah bisa membaca gitu. Membaca. Jadi pikirannya itu dia maju selangkah, bahkan bukan selangkah. 5 langkah, 10 langkah gitu. Maka orang yang sudah dibingkai oleh wahyu itu pasti cerdas Bapak Ibu sekalian, tidak bodoh, ya, tidak dungu gitu ya, bahasa Rocky Gerung itu, tidak dungu. Dia akan cerdas begitu, bisa membaca bagaimana zaman ke depan gitu. Ya. Termasuk di sini lenyapnya kekuasaan para penguasa yang lalim di timur dan di barat, dan orang yang melecehkan Islam menjadikan keyakinan itu sebagai bahan untuk mengejek. Nah, sedangkan ketika punya misi, punya obsesi yang tinggi, ini dipandang oleh kelompok-kelompok yang benci kepada Islam, malah dijadikan bahan ejekan. Wah, utopis. Bagaimana mungkin Islam bisa menguasai dunia? Bagaimana mungkin ya Islam bisa jaya kembali? Tuh lihat ya, canggihnya pesawat tempur Amerika, canggihnya pesawat Rusia, canggihnya ya kekuatan Cina. Bisa gitu kita melawan? Nah, itu kelompok pesimis. Ya. Kalau sudah pesimis ya malah ketawa, sinis ya. Kecil kamu gitu dianggapnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga ujungnya membebek, ikut-ikutan, tidak punya prinsip. Nah, ini bahaya. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Aswad bin Abdul Muttalib dan kawan-kawan melihat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung menyindir mereka dan berkata, telah datang kepada kalian para penguasa bumi yang akan mengalahkan Kisra. Ya, ini Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi. Kemudian mereka bersiul-siul dan tepuk tangan. Nah ini ya, ini sikap kelompok pesimis begitu ya. Jadi orang yang kalau misalnya kaum muslimin para sahabat punya obsesi menyampaikan tentang bahwa kita mampu mengalahkan dua imperium tadi, nah kemudian disikapi oleh orang kafir dengan apa? Dengan tadi sampai bersiul-siul, ketawa sinis, kebayang ketawanya gitu. Nah gitu ya. Nah ini kesalahannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ya, orang yang negatif itu selalu begitu. Tapi yang positif ya, insya Allah selalu optimis. Nah itu bisa begitu kenapa? Lagi-lagi modalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kenapa bisa optimis? Kenapa punya harapan besar kemenangan? Yang memotivasinya lagi-lagi bukan manusia biasa, tetapi dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibingkai oleh wahyu. Ya, apa buktinya? Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah telah memberikan kabar gembira akan kemenangan Islam. Padahal saat itu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang disiksa, dianiaya, lemah kondisinya, sulit begitu ya. Namun Allah sampaikan dalam surah Ar-Rum, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ghalibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun." Masya Allah.
Nah ini binasrillahi yansuru may yasha'u wa huwal azizur rahim ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu dicatat ini ya, bagaimana kalimat. Nah ini binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru, Allah akan menolong may yasha'u. Ya, siapa saja orang yang Dia kehendaki, wa huwal aziz. Dan Dialah Maha Perkasa, Maha Gagah, Maha Hebat. Rahim, Dia juga Maha Penyayang. Ayat lain Allah katakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Ya. Dan sesungguhnya kami ini pasti lamnya ya, lam taukid. Pasti akan menolong utusan kami dan orang yang beriman. Di mana? Fil hayati dunia. Di dunia Bapak Ibu sekalian. Ya. Masalahnya adalah tinggal kita mau nggak ditolong. Kalau ini janji Allah sudah pasti. Nah, pertanyaannya layak nggak kita menjadi hamba yang ditolong? Itu saja. Ya, tinggal bagaimana kita melayakkan diri begitu untuk mendapatkan nasrullah tadi. Sama dengan halnya ketika 800 tahun lamanya itu ya, ketika Nabi mengatakan la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Itu terngiang-ngiang itu berapa generasi itu mencoba mengalahkan, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Nah, tapi ternyata yang layak dan melayakkan ya kemenangan itu adalah siapa? Jatuh kepada sosok pemuda ya dalam usia belia, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang tentu disiapkan oleh ayahnya menjadi panglima ya. Masya Allah ya. Jadi menjemput hadis itu ya, itu latihannya nggak sebulan 2 bulan ya. Ya, nggak asal-asalan begitu, tentu disiapkan kondisinya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ya, sebelum ditutup ini Kang Willy ya, saya akan bacakan hadis innallaha zawaliyal ardu ya, ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Wa inna ummati saya belughu mulkaha ma zuya li minha atau ma zawali minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku, ini kata Nabi. Ya, melipat-lipat Ibu ya. Zawa itu melipat-lipat. Jadi ujung ke ujung itu dilipat ya, dibulat-bulatkan. Itu dunia yang dilipat nih. Innallaha zawali al-ardu faru'aitu masyariqaha. Ya. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku. Maksudnya tadi kemenangan gitu ya. Sehingga aku bisa melihat bagian timur dan baratnya sekaligus. Nah, gitu ya. Masya Allah. Dan sesungguhnya kerajaan umatku akan mencapai bagian bumi yang telah dilipat untukku. Nah, di hadis yang selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian, ya bighanna hadal amru ma balaghal lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita madar wala wabar illa adkhalahu hadad din bi'izzin azizin bi'izzi azizin aw bidzulli dzalilin. Ya. Izzan yu'izzullahu bihil Islam wa dzullan yudhillu bihil kufra. Rasulullah bersabda, sungguhnya perkara agama ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Masya Allah ya. Jadi urusan agama ini Bapak Ibu sekalian, masalah kewajiban, masalah tentang ya urusan yang sulit ya, itu semua nanti akan ya ada saatnya ketika itu Allah nanti akan mudahkan. Akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Dan Allah tidak akan meninggalkan rumah permanen maupun nomaden, melainkan akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Bapak Ibu sekalian coba lihat ya, dengan wabah pandemi ini di Eropa sudah mulai ya. Banyak yang masuk Islam, azan-azan sudah mulai dikumandangkan. Kemudian juga sistem ekonomi ribawi sudah semakin kelihatan terpuruk dan jatuh begitu. Ya lihat Bapak Ibu sekalian, saya baca tadi di media ya. Hari ini yang paling ya kena imbasnya itu ya bagaimana ya lembaga-lembaga keuangan seperti leasing gitu ya. Kemudian lembaga-lembaga asuransi, apalagi yang jual beli mobil, motor yang leasing-leasing begitu, itu kena dampaknya langsung ya, dihajar oleh kondisi kayak begini. Kenapa? Asal mereka tadi gitu ya, jual belinya menggunakan sistem ribawi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kemuliaan yang digunakan oleh Allah untuk memuliakan Islam dan kehinaan yang Dia gunakan untuk menghinakan kekufuran. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi, Khalid bin Walid pernah berkata kepada orang Romawi yang telah membentengi diri mereka dengan benteng yang kuat. Apa katanya? Wahai orang-orang Romawi,
turunlah ke tempat kami. Demi Allah, andai kata kalian bergantung di awan, Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengangkat kami ke tempat kalian atau menurunkan kalian ke tempat kami. Masya Allah ya. Kemudian seorang kesatria muslim pernah berdiri di tepi pantai Samudra Atlantik dan berkata, wahai laut, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa di belakangmu ada bumi yang bisa ditaklukkan di jalan Allah, niscaya aku akan menyeberangi dengan kudaku ini. Allahu a'lam bishawab. Silakan Kang Willy. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz, atas pemaparan materi yang begitu sangat renyah dan juga gurih. Ya, baik. Untuk kemudian semakin meluaskan materi yang luar biasa ini, ya, saya persilahkan bagi hadirin yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat ya. Dan sesi pertama ini akan dibuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Tafadhol. Ya, baik, ini sebelum nanti ada yang masuk, ini ada minta izin dan minta doa ya. Kita doakan dulu ya, Kang Willy. Ini Pak Mutasodirin, beliau aktif sekali ini. Pak Mutasodirin ini beliau di Perum BIP. Beliau minta izin mau ke klinik, anaknya sakit. Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan Bapak Ibu juga mendapatkan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk sesi pertama ini ya, 3 penanya terlebih dahulu. Oh, ini Bu Nurani ya? Bu Nurani mengangkat tangan ini. Mau bertanya, Bu? Oh, enggak. Siap. Ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada yang masuk ya. Ya. Langsung bacakan saja. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara kita bertaubat dari dosa riba yang kita lakukan dan cara membersihkan harta kita dari riba? Syukron. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Abdullah. Ya, baik. Masya Allah ya. Pak Abdullah yang dirahmati Allah. Kami mendoakan semoga Bapak sehat ya. Kemudian Bapak dimudahkan oleh Allah. Setiap ilmu-ilmu yang sudah difahami ya tentu diamalkan ya. Yang paling penting itu bagaimana mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang terbaik bagi kita untuk berubah ya ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Abdullah ya. Jadi pertama adalah cara tobat kita dengan riba ya tinggalkan. Tidak ada upaya lain kecuali tinggalkan. Ya. Kalau misalnya belum bisa maksimal ya minimal niat dalam hati. Kemudian kalau misalnya ada masih cicilan-cicilan yang panjang begitu ya terus ya. Apakah kalau misalnya kita punya aset dijual aset, pokoknya minta kepada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan gitu. Ya, jadi intinya tetap kita tidak boleh ya menunggu-nunggu besok lagi, lusa lagi, tahun depan lagi. Ya, kita nggak tahu. Ya, jangan sampai utang piutang yang memang itu adalah ribawi ini ke bawah sampai mati, masya Allah. Ya, nah maka itu, jadi satu niat yang kuat Pak Abdullah ya. Kalau seandainya memang ada begitu. Dan yang kedua, tobatnya adalah tinggalkan itu dan cepat lunasi. Kalau itu bentuknya utang piutang, kalau bentuknya kredit, kalau bentuknya leasing dan lain sebagainya, cepat dilunasi. Nah, kalau sudah selesai, bagaimana tobatnya? Ya, tobatnya perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah, infak begitu ya. Supaya mudah-mudahan itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan kita di masa yang di masa lalu begitu ya. So, kenapa kalau kita bahas ini Masya Allah takut sekali ya. Riba itu sampai-sampai Allah fa'illam ta'zanu ya. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih.
Jika saja wahai kaum mukminin kau tidak meninggalkan ribawi itu, kata Allah, aku tantang, aku tabuh genderang perang dengan kalian. Begitu. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Sampai begitu Allah ya mengancam atas bahaya riba itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita meminta kepada Allah sebagaimana dulu Rasul meminta, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, itu dulu Rasul saya sampai meminta kepada Allah, di antaranya apa? Ya Allah, jaga kami, mohon perlindungan kepadamu dari apa? Min ghalabatid daini, dari lilitan-lilitan utang. Ya. Nah, ini yuk sama-sama minta kepada Allah di malam yang mulia ini, jangan sampai kita lewatkan malam-malam kemuliaan dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mintalah kepada Allah. Ya, Allah paling dekat ketika kita dekat. Wallahu a'lam. Silakan Kang Willy. Ya. Syukran Ustaz. Bagaimana Pak Abdullah? Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya. Insyaallah luar biasa. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Adrian Syah Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, bagaimana cara umat Islam agar kuat dan teguh dalam keyakinan bahwa umat Islam ini akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti? Mengingat ujian demi ujian bagi umat Islam terus berdatangan, baik fisik maupun pemikiran. Syukron. Ya, baik. Baik ini ya. Ini Ustaz Adrian Syah ya. Beliau juga host kita, Masya Allah. Masya Allah. Sudah duluan mudik nih. Sudah di Sumedang ini. Ya. Sudah mendahului kita ini, Masya Allah. Ya, beliau sudah mudik di Sumedang. Ya kita doakan lah. Sumedang, Tandang katanya apa Sumedang itu. Ya, kalau Sumedang itu ingatnya ke tahu Sumedang ya, Bapak sekalian. Ya, apa yang bisa dan bagaimana cara macam ini supaya kuat ya dan teguh dalam keyakinan. Kalau kita membaca tafsir surah An-Nasr ya, itu yang sudah saya jelaskan kalau tidak salah 2 hari ke belakang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi kalimat nasrullah itu digandengkannya selalu dengan wal fath. Ya. Wal fathu. Nasrum minallah wa fathun qarib. Di ayat lain begitu. Nasru minallahi wa fathun qarib. Jadi tahapan yang akan Allah kasih itu adalah nasrullah dulu. Nah, cuman ulama mengatakan begini. Kalau nasrullah itu adalah sesuatu yang itu adalah haknya Allah. Milik Allah, kekuasaan Allah. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita untuk melayakkan ya, optimis sehingga nasrullah itu adalah nanti Allah berikan melalui tangan-tangan kita kemenangan itu. Kata ulama ya dalam tafsirannya, cukup kita melakukan amal yang amal itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita jangan disibukkan dengan amal-amal yang tidak sesuai dengan sunnah. Contoh nih misalnya kita sedang dakwah, kita berjuang, kita menyampaikan ajaran Islam. Nah, dakwah yang baik bagaimana? Ya dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dakwah itu mengajak satu dengan lisan, ya, dengan tulisan, dengan sikap, terus begitu menyampaikannya, ya. Tidak dengan hal-hal yang memang tadi begitu ya, tindakan ngebom dan lain sebagainya itu adalah ya lagi-lagi tidak dicontohkan, apalagi dengan menggunakan tindakan-tindakan kekerasan dan lain sebagainya, itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. La unfiyah, tidak ada aspek kekerasan, la madiyah itu. Tapi dakwah yang baik adalah dakwah yang i'tiqadiyah, fikriyun wasiyasiyun ya. Jadi yang kita rubah itu idenya. Ya, rubah kita sampaikan itu adalah ide pemikiran yang bersifat siasiyunnya.
Sebab agama ini agama yang ngurus semua aspek kehidupan, disebut dengan politik gitu. Jadi Islam itu ya agama politik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Islam dipisahkan dengan mengurus hidup, ya lantas dipisahkan bagaimana? Ya Islam di masjid saja, nanti wilayah-wilayah hal-hal masyarakat, ekonomi, sosial itu nggak pakai Islam, itu nggak bisa begitu. Nah maka Ustadz Adriansa, ya sekali lagi optimisme kita pertama adalah mesti mengikuti manhaj atau thoriqoh Nabi dalam dakwah. Nah maka dengan kita yakin mengikuti jalannya, mengikuti sunnahnya, paling tidak kita sudah ya punya keyakinan Nasrullah itu mudah-mudahan Allah berikan melalui tangan perjuangan kita. Nah, kalau tidak begitu ya bagaimana mungkin Allah mau memberikannya. Nah, yang kedua adalah kita optimis ini terus dengan yakin bahwa kita berjalan dakwah di atas jalannya Allah, maka kita pun juga mesti terus melakukan ya dakwah itu dalam semua kesempatan, dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, apalagi semakin tinggi ujian, mesti semakin kuat dakwahnya. Bukan semakin loyo, semakin kendor, semakin tidak semangat gitu ya. Kan begini kalimatnya. Coba lihat, perhatikan kalimatnya. Ketika Allah katakan, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Jadi itu ya antara menasehati, di sana dakwah maksudnya ya. Tawassaw bil haqqi, nasihatilah oleh kalian, maksudnya dakwahkan al-haq, Islam, Al-Qur'an maksudnya, mendakwahkan Islam, mendakwahkan ajaran-ajaran Allah itu harus dibarengi dengan as-sabr wa tawassaw bis-sabri. Maksudnya apa? Allah sudah tahu ketika orang mendakwahkan Islam yang betul, yang kafah, itu akan dihadapkan dengan ujian, halangan, tantangan, dan rintangan. Nah, tidak ada jalan untuk menghadapi itu kecuali dengan watawasau bis-sabri, dengan kesabaran. Begitu ya, Ustaz Adriansah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Ya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Alhamdulillah nih. Membrudul Ustaz ya pertanyaannya. Brudul apa tuh brudul? Iya, alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Dari Pak Suharno Kojaya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mau tanya, kenapa banyak umat Islam yang kurang yakin akan ajaran Islam itu sendiri? Sampai-sampai ajaran Islam yang begitu mulia dihinakan dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Seperti banyak terjadi penghinaan yang diviralkan di media sosial saat ini. Syukron. Ya, baik ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, Mas Suharno Kojaya ini ya selalu ikut kajian i'tikaf ini. Kita doakan mudah-mudahan usahanya, keluarganya, anak istrinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat ya, thalabul ilmi, semangat dakwah, semangat usaha juga begitu ya. Semua jalan dengan baik. Nah, baik ya, memang kalau kita membaca ya, melihat di media sosial ya, membaca komen-komen ya, membaca kelompok yang tidak senang dengan Islam dan lain sebagainya. Kadang-kadang hati ini sakit begitu ya. Kok bisa begitu ya? Islam dengan Islam diadu domba gitu. Kemudian kaum muslimin yang satu dipuji, yang satu diinjak. Nah ini fakta-fakta di lapangan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mas Suharmoko, kenapa banyak umat Islam belum yakin akan ajaran Islam itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Ya kenapanya sebab mereka tidak paham Islam, itu aja. Ya, status Islamnya itu status yang diturunkan dari bapaknya, kakeknya, uyutnya itu. Sehingga status Islamnya itu bukan usaha. Gitu. Status Islamnya itu adalah Islam yang sifatnya turunan gitu. Nah, maka sepanjang ide pemahaman Islamnya itu tidak digali, ya bagaimana mungkin mau tahu indah dan hebatnya Islam? Sebab dia tidak menggali, dia tidak paham. Coba Bapak Ibu sekalian, saya dapat riset ya dari teman saya. Di kita ini ya masih angka buta huruf membaca Quran itu ya masih di atas 50%. Ya.
kaum muslimin itu di atas 60 sampai 70 itu masih banyak yang tidak bisa membaca ayat-ayat Quran. Ya, itu yang tidak bisa. Belum lagi misalnya yang ngaku bisa tapi ngakunya ngaku-ngaku gitu ya. Ada yang ngaku bisa itu kan ngaku-ngaku gitu. Nah, gitu ya. Masya Allah. Apa yang disebut dengan ngaku-ngaku? Jadi bisa, cuman dia belum sempat talaki kepada yang ahli gitu. Jadi bacaannya itu belum pernah disimak. Betul enggak tajwidnya? Betul tidak mahrusnya? Atau bahkan belum sempat secara intensif belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Apalagi nanti keisi kandungannya, apalagi dalam penafsirannya, apalagi dalam memahami bagaimana penerapannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian begini contohnya. Quran yang hebat, yang bernilai, yang bisa menyelamatkan dan meyakinkannya itu bukan hanya manusia tapi langsung Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Contohnya begini. Nilai kemuliaan, harga yang itu tidak sepadan dengan bumi dan isinya tentang Quran itu tidak akan bisa dipahami bagi orang yang nggak paham, bagi orang yang tidak tahu nilainya. Sama dengan begini, ada anak kecil yang sedang main-main. Di hadapan mereka itu ada emas, ya, emas yang memang ya bagi orang yang paham itu adalah nilainya sangat tinggi. Tapi bagi anak kecil yang tidak punya mafhum di kepalanya bahwa itu emas, kemudian emas itu untuk apa, kemudian apa manfaat emas, yang ada malah apa? Ya mungkin dijadikan mainan. Malah ditendang-tendang, dilempar-lempar. Atau juga mungkin malah disimpan di tong sampah. Coba kalau yang lewat, yang tahu bahwa itu emas, diapakan? Diambil tidak? Ya pasti diambil. Ya, kalau bahasa kita hari ini, oh ini adalah rezeki anak soleh gitu ya. Manggih emas di jalan, rezeki anak soleh. Gitu, Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi kalau mafhum di kepalanya tidak paham bahwa Allah ini ngasih hadiah, ya ngasih hadiah apa? Hidayah Al-Quran ini, maka umat Islam sampai kapanpun dia tidak akan bangkit keyakinannya. Dia akan tetap menjadi hina sama dengan hinanya musuh-musuh Islam ketika tidak mulia dengan ajaran Islamnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Kang Willy. Ya, Masya Allah. Syukron jidan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan ya, Pak Amin, amin, Subhanallah. insya Allah. Berikutnya Ustaz dari Ya. Ibu Nurani. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya kualitas kepemimpinan adalah cermin umat atau masyarakatnya. Jika kita merasakan kepemimpinan negara saat ini yang tidak konsisten dan tidak ada koordinasi antara para pemimpin di atas, apakah itu sebetulnya adalah cermin dari kesalahan kita sendiri? Ya. Lalu bagaimana kita harus bersikap sekarang ini? Ya. Halo Ustaz. Baik ya. Bagaimana kita harus bersikap sekarang ini? Itu yang kedua. Yang pertama, apakah cermin kesalahan kita sendiri? Dua ya Bu ya nanyanya. Iya, dua. Baik, barakillah ya. Mudah-mudahan Ibu diberkahi Allah dan juga keluarganya. Begini ya, saya menjawab apa yang ditanyakan Ibu dengan konsep yang beberapa waktu ke belakang sudah saya jelaskan. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-78, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat Bu di penghujung ayat itu. Ya Allah, ya, berikanlah, jadikanlah kepada kami waj'alna. Ini kami itu siapa? Kaum muslimin ya Bu ya. Kami itu kaum muslimin gitu ya. Waj'alna, ya Allah, jadikanlah kepada kami. Ini minta kepada Allah, ini kan doa. Jadi Allah yang ngasih kekuasaan itu Allah. Ya Allah, jadikanlah kepada kami lil muttaqina. Ya, lil muttaqin. Kalimatnya apa, Bu? Jamak atau mufrad? Muttaqin. Jamak ya. Ya, waqayaki. Ya, asal katanya waqayaki. Ittaqayattaqi. Muttaqin itu isim fa'il. Ya, ya Allah, jadikanlah kepada kami orang-orang yang takwa. Lihat kalimatnya. Ya.
Jadi bukan siapa? Bukan kalimatnya umum. Jadi masyarakat yang takwa. Lil muttaqina baru apa? Imaman, satu imam. Jadi kalau masyarakatnya takwa semua, itu sudah pasti kualitas pemimpinnya mencerminkan rakyatnya. Gitu. Jadi dakwah itu bukan ya salah satu dakwah itu salah satunya apa? Ya ubah ide pemikiran masyarakatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka secara mengedukasinya kayak kajian begini ini adalah bentuk edukasi supaya rakyat itu punya pemahaman yang baik. Rakyat itu punya kesadaran politik yang baik begitu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kita tidak paham, maka sampai kapanpun ya susah mendambakan pemimpin jika seandainya kekuasaan itu kan ada di tangan umat begitu. Kekuasaan memilih itu kan tangan umat begitu. Tapi kalau misalnya umatnya saja tidak paham bagaimana kualitas, ya bagaimana akidah pemimpinnya, bagaimana syarat dan ketentuannya, ya terlebih juga sistem yang digunakannya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah maka sampaikan dengan dakwah itu tentang bagaimana mekanisme kepemimpinan dalam Islam ini menjadi penting, ya itu satu. Jadi sekali lagi ini adalah konsepnya adalah konsep Allah yang mengatakan waj'alna lil muttaqin. Muttaqin itu jamak, berarti apa? Komunitas orang-orang takwa. Nah, imaman berarti ada satu pemimpin. Gitu. Jadi ketika dikondisikan dengan baik ya, kesadaran umatnya, kesadaran masyarakatnya, maka dambaan menjadi pemimpin sudah semakin dekat. Tapi kalau tingkat pemahaman dan kesadarannya semakin lemah, maka harapan untuk dapat pemimpin yang baik itu ya itu juga semakin jauh. Yuk sama-sama kita gunakan konsep teori ini. Kenapa tidak menggunakan imaman lil muttaqin? Itu ayatnya kenapa? Kenapa tidak mendahulukan imaman dulu? Atau kenapa kalimat muttaqin jama, imaman satu? Kenapa? Itu rahasia. Jadi rahasianya kalau sudah sepakat, kalau sudah komunitasnya baik, pasti itu. Ya. Satu pemimpin yang takwa itu dia adalah cermin masyarakat yang takwa. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana tingkat kualitas ya kepemimpinan rakyat itu ya lihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya masih lemah ya, kalau pemimpinnya jauh dari Islam ya berarti itu adalah cermin kondisi situasi rakyatnya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian lalu bagaimana kita bersikap? Ya, sikap kita jelas. Satu, jika ada penyimpangan-penyimpangan pemimpin kita, ya jangan ditaati. Kata Allah lewat lisan nabinya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada ketaatan kepada siapa saja. Ya, termasuk juga kepada pemimpin kalau seandainya ya mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kepemimpinan itu mengajak kemaksiatan, apalagi menegasikan hukum-hukum Allah, apalagi tindakan-tindakan yang itu adalah bisa mendatangkan azab Allah, maka tugas kita justru mengingatkan. Tugas kita mendakwahkan. Itulah bentuk sayang hadiah Allah kepada kita. Jadi dakwah ini adalah bentuk hadiah sayangnya, cintanya Allah kepada kita. Quran itu adalah petunjuk sekaligus hadiah. Dan hadiah ini tidak akan sebanding dengan nilai materi apapun. Kalau itu pun juga difahami. Tapi kebanyakan kita ini kan memahaminya yang disebut dengan hadiah itu apa? Uang gitu ya. Hadiah itu kesenangan, makanan gitu ya. Sehingga ketika ada kajian-kajian, itu mah nggak terasa enak gitu. Kecuali kalau kajiannya dibagi uang, kayaknya penuh tuh masjidnya. Nah itu ya, Bapak sekalian. Jadi sebetulnya kalau mau ditimbang-timbang, ya hidayah hadiah, gitu ya, hidayah hadiah ini sangat mahal sekali. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang masih mau mengkaji tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan Kang Willy dilanjutkan. Masya Allah. Luar biasa sekali ya Bu Nurani. Jawaban Ustadz Haji begitu sangat mencerahkan ya. Masya Allah. Bagaimana kita bersikap ketika memang kondisi pemimpin kita saat ini seperti ini. Berikutnya Ustaz. Dari Umi Kiki Bandung. Assalamualaikum. Di saat kondisi Islam yang masih terpuruk saat ini,
Dan banyaknya gerakan harokah atau kelompok Islam, baik skala nasional atau internasional yang sama-sama ingin memperjuangkan kemuliaan atau kemenangan Islam, namun hingga saat ini Islam masih belum mendapatkan kemenangan. Betul. Menurut Ustadz, apa hikmahnya buat para penolong agama Allah? Ya. Karena kita lihat banyak sekali mereka yang dihina, dianggap teroris, diintimidasi, dan lain-lain. Ustadz. Masya Allah Umi Kiki, Zakillah khair ya. Terima kasih Umi. Masya Allah ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan Umi tetap semangat ya, istiqomah, dan kita juga dicatat di hadapan Allah menjadi umat yang tidak tinggal diam ya, ketika melihat di sana sini ada kemungkaran. Baik, Umi, ketika memang Nasrullah itu belum Allah turunkan di tengah-tengah kaum muslimin, sekalipun secara lahiriah misalnya usaha kita sudah maksimal. Itu kan maksimal itu kata siapa? Kata kita. Ya. Tapi ya Umi, intinya adalah kita itu tetap memaksimalkan usaha. Sambil kita evaluasi, sambil kita muhasabah ya. Dan setiap jengkal, setiap langkah, setiap usaha yang kita lakukan, insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah, kapan, di mana, dan kepada siapa Nasrullah itu nanti akan diturunkan, itu lagi-lagi adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman paling tidak yuk sama-sama kita ini untuk melayakkan saja. Ya, bisa jadi mungkin ada usaha yang belum maksimal. Bisa jadi Allah pun juga menguji tingkat kesabaran kita. Ya, Bapak Ibu, kalau mau dibanding-bandingkan dengan Nabi, para sahabat ketika awal mula mendakwahkan Islam di Mekah, jauh Masya Allah. Ya. Bagaimana Ammar bin Yasir sampai mendapatkan intimidasi, ya. Sampai mengatakan, Rasul itu bagaimana tuh? Cukup Nabi hanya mengatakan, fasbir ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ya, kalau kita mau cicing wae atuh Rasul teh lawan atuh. Nah, gitu ya. Tapi nggak begitu ya. Nah, maka Umi Kiki, jadi intinya adalah ketika Allah belum ya menurunkan kemenangan, itu tugas kita satu, tetap semangat istiqomah dalam usaha dakwah begitu ya, dan yang kedua juga kita tetap ya menjaga kesabaran itu ya. Yang penting terus kita berjalan dan tidak boleh menoleh ke belakang ya. Kalau sudah maju terus maju, sebab tidak ada yang sia-sia setiap jengkal amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya kita tidak ya mendapatkan kemenangan di dunia, di akhirat kita pun juga insya Allah akan dicatat sebagai ya para pejuang-pejuang atau juga pecinta-pecinta ya ajaran Islam yang di akhir zaman ini senantiasa mendakwahkannya. Ya, itu saja mungkin, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Umi Kiki, Masya Allah. Syukron jidan Ustadz Haji atas jawabannya. Kita langsung saja Ustadz ke pertanyaan berikutnya ya, karena ini masih ada 10 pertanyaan lagi, tapi kurang 8. Ya. Ada 2 lagi nih Ustadz. Ya. Dari Pak Ahmad Bajuri. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Tadi dari pemaparan materi contoh pertolongan Allah yang lama datangnya, lalu oleh Sayyidina Umar diberikan petunjuknya. Lalu setelah dilaksanakan petunjuk itu, maka benar pertolongan Allah pun cepat datang. Yeah. Kemudian, jikalau untuk masalah pribadi, agar cepat mendapat pertolongan Allah, apakah sama dengan yang tadi dicontohkan? Syukron. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ahmad Bajuri ya. Selalu mengikuti ya, setia dengan kajian itikaf ini. Ya Pak Ahmad Bajuri, ya tentu apa yang tadi disampaikan itu menjadi patokan bagi kita. Kalau tadi dalam konteks bagaimana pasukan-pasukan Amr bin As itu telat, lambat, ya, kenapa ini Allah ya tidak cepat menurunkan Nasrullahnya dibandingkan dengan pasukan-pasukan sebelumnya? Nah, sesungguhnya ini menjadi amal yang sama dan dia bersifat global, gitu.
Jadi bagi siapa saja yang mau mendapatkan Nasrullah, baik dalam sekup kelompok, sekupnya negara, sekupnya masyarakat, atau individu, ya sama langkahnya. Ya, satu apa? Ya satu yang paling penting itu adalah kesucian, ketulusan niat kita dalam melakukan amal itu. Yang kedua adalah jauhi maksiat, Bapak Ibu sekalian. Maksiat ini, masya Allah, akan menghijab itu, ya, akan menghijab datangnya Nasrullah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tingkatkan kualitas-kualitas ruhani kita. Dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan saum sunnah, ya, dengan senantiasa bangun malam gitu ya, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga momen-momen doanya harus tahu kapan kita panjatkan, waktu mustajab itu kapan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga tentu yang paling penting adalah bagaimana lingkungan, komunitas dan pemimpin ini juga penting. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai kan tadi ya, kan tadi. Jadi salah satu mustajabnya doa itu adalah pemimpinnya juga. Ya, yang tadi ada 4 yang sahabat diutus itu semua jadi panglimanya. Kemudian juga pemimpinnya sahabat Nabi Amr bin As dan juga Sayyidina Umar bin Khattab yang menyampaikannya. Ini penting. Jadi semua elemen-elemen itu mesti semuanya jalan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada satu yang tidak jalan namanya konslet. Ya, kayak listrik itu kalau ada yang konslet maka akan mati semuanya. Nah, begitupun juga Nasrullah itu mesti mengkondisikan semuanya. Maka dengan dakwah itu Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengkondisikan supaya Nasrullah itu datang. Sebab kalau ada kemaksiatan yang kena dosa, yang kena imbas itu bukan hanya yang pelaku dosa. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, jadi yang namanya azab itu bukan hanya kepada pelakunya, tapi semuanya akan kena. Nah, maka kepedulian kita dakwah itu adalah kita ingin selamat semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di tengah masyarakat bagaikan ada di atas perahu. Ya. Jadi kapal laut, perahu, sampan, ya. Sampan itu di atasnya ada penumpang dek atas dan dek bawah. Ya. Nah, kalau misalnya penumpang yang dek bawah itu mau minum, dalam hadis dikatakan sahih ya, itu dia harus minta ke yang atas, minta air minum, tolong turunkan ke bawah. Gitu. Itu aturannya begitu. Nah, tiba-tiba orang yang bawah itu dia tidak mau taat dengan aturan minta air minum. Kenapa saya harus minta capek-capek ke atas? Bukankah kita di dek bawah paling dekat dengan apa? Dengan air laut. Kenapa nggak dibolongin saja kapalnya? Nah, coba kalau ide itu dilakukan, maka tenggelam semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah Islam. Ya, Islam ini adalah satu kesatuan. Maka jika ada satu yang maksiat, maka akan menyebabkan tenggelamnya semua komunitas masyarakat tadi. Maka ketika ada hal-hal yang maksiat tidak layak dalam Islam, kita tidak boleh tinggal diam. Maka kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Dzalika adhaful iman. Tapi yang di hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Begitu ya. Kang siapa tadi? Pak siapa tuh tadi yang bertanya? Pak Ahmad ya. Nah, baik berikutnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya sepertinya di kajian malam ini. Ya. Dari Kang Cardi Hidayat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang bagaimana yang kita harus patuh terhadapnya? Apakah pemimpin yang saat ini yang harus patuh terhadapnya? Iya. Enggak, Ustaz. Iya. Bapak ya, alhamdulillah ini Pak Cardi Hidayat yang selalu ikut ya kajian kita. Jadi kaidah dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, itu patokannya itu adalah patokan sama dengan ketika istri taat kepada suami. Patokannya adalah istri itu terikat ketaatan kepada suami sepanjang suaminya terikat taat kepada Allah. Gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau suaminya itu sudah tidak taat, maka tidak ada ketaatan istri kepada suami yang
suami tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, pun demikian dengan kepemimpinan. Ya, kita wajib mentaati pemimpin itu selama pemimpin taat kepada Allah dan Rasulnya yang pemilik kekuasaan itu. Maka mandat itu tidak layak ditaati ketika justru kekuasaannya itu ditikung, diambil alih, bahkan dibajak untuk membawa kepada kemaksiatan. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu patokannya. Itu patokan mutlak itu. Maka ketika sudah ada penyimpangan lagi-lagi ya, justru bukan malah ditaati, mestinya diingatkan, mestinya disampaikan, didakwahi, diluruskan pemahaman yang salahnya. Ya, sekalipun nanti orang yang dakwah di hadapan penguasa itu banyak resikonya, ya itu sudah sunnahnya begitu. Ya, Nabi Yusuf itu dipenjara, begitu ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya, semua pengemban risalah Allah ketika menyampaikan al-haq di depan penguasa biasanya selalu dihadapkan dengan ancaman, tantangan, dan lain sebagainya. Bahkan nyawanya. Tetapi itulah yang disebut dengan perjuangan. Itulah yang disebut dengan kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Pak Ardi Hidayat, jadi intinya adalah sama kaidahnya. Ketika istri itu mesti taat kepada suaminya, sepanjang suami itu mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi ketaatan itu tidak ada ketika suami itu meninggalkan, bahkan juga menyeleweng ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Pun demikian dengan kepemimpinan dalam Islam, kita wajib taat selama pemimpin itu mentaati, bahkan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz, semua jawaban sudah terjawab ya. Dan saya kira sepertinya kita cukupkan saja untuk kajian kita di malam hari ini. Karena memang waktu jualah yang memisahkan kita, Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, sudah jam 10 soalnya. Oke, karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Ustadz. Jadi kita cukupkan untuk kajian kita di malam hari ini. Barangkali ada closing statement dari Ustadz sebelum kemudian kita tutup. Ya, cukup. Ya. Cukup. Ya, kalau misalkan cukup, kalau begitu kita langsung tutup saja kajian pada malam hari ini dengan doa penutup yang langsung dibawakan oleh Pak Ustadz. Baik. Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sekali lagi, hadirin sekalian, kajian kita sudah selesai untuk malam hari ini. Mari kita untuk kemudian tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jamaah kajian I'tikaf online ya. Mudah-mudahan para peserta yang kemudian hadir pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ilmu yang begitu sangat bermanfaat dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan karena memang masih ada beberapa kajian-kajian ya di hari berikutnya. Demikian,
Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.